Kami merasakan sungguh-sungguh berada di dalam rumah ketika kami berada di hadirat Allah. Home sweet home, sungguhan ada di dekatmu ya Tuhan. Hamba berdoa tidak ada yang namanya makhluk yang kesepian lagi. Engkau menyediakan keluarga rohani bagi mereka yang perlu. Dan ajari kami untuk bisa memilih, memilah, dan untuk bisa menelusuri apa yang merupakan kehendak Tuhan, kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Semua, kami tidak mau setengah-setengah dengan Tuhan. Everything, segala sesuatu yang kau anggap penting dalam hidup kami mau itu Tuhan. Kami berharap berdoa hari ini kau berbicara kepada umat-Mu dan tuntun mereka ke rumput hijau, air tenang oleh karena nama-Mu. Bapa, sembunyikan hamba di balik salib Yesus Kristus Putra-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya merasa tergerak hari ini untuk menyampaikan sebuah firman yang merupakan tuntunan bagi orang yang belum bergereja dan bagi mereka yang sudah bergereja tapi tidak pernah sungguh-sungguh mencari kehendak Allah dan tidak pernah beneran tertanam di gereja di mana Anda berada. Mari kita lihat kehendak Tuhan supaya pertumbuhan kita tidak kate, supaya kita tidak menjadi bonsai. Bonsai terus dan supaya yang namanya pertumbuhan kita tidak terganggu. Tuhan ingin kita penuh, Tuhan ingin memberi kita hidup yang berkelimpahan. Itu bukan hanya berkat materi, itu bicara tentang rencana Bapa yang gemuk. Gemuk sekali rencana itu tidak ada kurangnya dalam kehidupan Anda. Saya ingin sekali untuk membawa firman ini supaya hidup Anda diberkati. Mazmur 92, saya kasih judul begini, bagaimana menemukan lalu tertanam di gereja yang tepat. Betul. Bagaimana menemukan dulu, lalu kita tertanam di gereja itu. Temukan rumah rohanimu ya, spiritual home bahasa Inggrisnya. Segar gitu menyebut kalimat itu, rumah rohani. Itu bisa menjadi rumah kedua bagi setiap kita. Jikalau kita punya keluarga yang bahagia, maka rumah kedua ini akan benar-benar punya nilai tambah yang tiada duanya. Jadi kita nggak hanya hidup di dalam suasana rumah tangga kita yang diberkati, tapi kita bisa jadi berkat begitu luas dan jauh di dalam keluarga Allah. Tapi kalau keluarga kita yang sekarang ini tidak bahagia, apalagi dari broken home, dari rumah tangga yang hancur berantakan, keluarga rohani ini, rumah rohanimu ini bisa menjadi tempat penyembuhanmu. Tempat kita dipulihkan dan menemukan keluarga iman yang membantu. Saya ajak kita melihat Mazmur 92, ayat 13-16. Saya baca ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini sebuah mazmur, dan di dalam mazmur ini diberi pewahyuan pentingnya tertanam di bait Tuhan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu jalur cerita ayat-ayat yang kita baca. Nanti setelah itu saya barusan masuk ke poin-poinnya. Maka kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus ya, supaya kita tidak berada di tempat yang salah. Tuhan ingin kita selalu berada di tempat yang benar, yaitu di poros kehendak Allah. Sebab di sana ada pertumbuhan, di sana kita berbuah. Tuhan itu bukan hanya mau membawa kita masuk ke sorga. Yesus mati juga supaya hidup kita di bumi ini berguna. Supaya hidup kita di dunia ini mengalami rencana Bapa, rencana Tuhan yang sungguh-sungguh gemuk dan segar. Lengkap, tidak kekurangan sesuatu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan apa-apa aku. Hidup digembalakan itu bukan ide manusia atau bukan keinginan pendeta. Hidup yang digembalakan dan tertanam di bait Tuhan, itu adalah kehendak Allah, itu idenya
Allah. Kita lihat ayat 13, orang benar akan bertunas. Kalimat orang benar itu penuh dengan kuasa. Kalau hidup kita mau benar-benar benar di mata Allah, kita harus bertunas, tumbuh subur, ditanam di bait sucinya. Kehidupan bergereja itu adalah bagian rencana Allah, atau eklesia bahasa Yunaninya. Berhimpun bersama-sama dan komitmen di situ. Tidak datang pergi seenaknya. Seperti kehidupan pernikahan suami istri, kita juga komitmen kepada satu umat Tuhan yang Tuhan tunjukkan. Itu penting sekali, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, bukan bicara soal konflik, bukan hanya soal gesekan dan pembentukan. Tapi Tuhan punya rencana itu begitu indah di hidup kita. Itu nggak bisa melibatkan hanya kita dan family kita. Tuhan itu punya rencana itu begitu besar, kalau kita mau alami semua, itu harus melibatkan orang-orang lain yang Tuhan tunjuk di hidupmu. Akan ada orang-orang yang Tuhan utus dalam hidup Anda, dan itu bukan darah daging Anda, tapi Anda setiap bulan dari minggu ke minggu akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Sekalipun bukan daging dan darah Anda secara keluarga, tidak kandung, tetapi kita sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, berarti kita dalam Kristus darah daging pula. Itulah keluarga Allah, keluarga rohani yang Tuhan sediakan. Rencana Tuhan itu begitu besar dan mulianya, tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita hanya menyediakan satu perahu. Dibutuhkan perahu murid-murid yang lainnya untuk menangkap semua ikanmu dan ikan mereka. Bukan hanya bicara soal tuaian. Segala sesuatu akan berkenaan. Jodoh, pekerjaan, pembentukan karakter kita. Tuntunan Tuhan berikutnya dari tahun ke tahun, bulan ke bulan. Itu melibatkan gereja Tuhan. Gereja itu bukan ide orang. Gereja itu idenya Tuhan. Sebelum Tuhan naik ke sorga, sebelum berdirinya gereja mula-mula, yang di-ignite, yang betul-betul dinyalakan dengan api Pentakosta, Tuhan itu bilang sama murid-muridnya, kamu berhimpun kumpul, berdoa jangan tinggalkan Yerusalem. Misalnya ada seorang papa yang mau meninggalkan anak-anaknya pergi jauh, pasti dia ingin anak-anaknya kumpul, nggak tercerai-berai, ya kan? Meskipun Tuhan mati lalu bangkit lagi, dia itu hidup. Tapi secara fisik Tuhan ingin kita itu berhimpun bersama dengan saudara seiman. Tuhan kepingin kita kumpul. Tuhan tidak mau kita itu jalan sendiri-sendiri, karena Tuhan tidak pernah ciptakan kita untuk sendirian. Temukan tempat kumpulmu, titik temumu itu. Ini bukan sekedar basa-basi, hello, how are you, I'm fine, thank you. Ini betul-betul ikatan batin. Tuhan ingin kita tidak merasa lonely. Don't do life alone, itu adalah kalimat yang ada di GMS, yang kami dengungkan untuk mengingatkan jemaat bahwa janganlah Anda menjalani hidup ini sendirian. Don't do life alone. Janganlah mengerjakan yang namanya kehidupan itu sendirian. Itu bukan rencana Tuhan. Orang benar di sini itu bicara tentang kerohanian yang benar. True spirituality. Kalau kita mau hidup dalam kebaikan, tidak perlu gereja. Orang bisa saleh sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, itu bukan hanya doktrinal. Kebenaran itu bicara seperti ini, bahwa Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Apa yang baik menurutmu dan menurutku, tidak tentu benar di matanya. Tuhan tidak mau kita memberi korban persembahan. Tuhan ingin kita nurut dengan apa yang jadi keinginan Tuhan. Dan Tuhan ingin kita berhimpun, berkumpul. Tuhan nggak mau kita do life alone. Mengerjakan kehidupan ini sendirian. Orang benar itu true spirituality. Kerohanian yang betul. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kata bertunas di sini artinya fully developed as a tree. Pohon yang berkembang penuh. Perkembangannya itu nggak tanggung. Sungguh-sungguh penuh. Dan iblis tahu bahwa itu hanya boleh terjadi ketika seseorang tertanam di dalam gereja.
Makanya itu iblis akan terus gocoh kita di area ini. Selama masih ada matahari esok hari, pasti masih akan ada hamba Tuhan yang jatuh, saya garansi. Pasti masih ada orang Kristen yang bandel, nakal, perbuatannya beda sama pengakuannya. Pasti masih ada kemunafikan dengan kedok agama. Sampai kapanpun sebelum Yesus datang, Tuhan sudah beritahukan, Tuhan sudah peringatkan, lalang itu nggak akan dicabut dari antara gandum sampai akhir zaman. Itu nanti tugas malaikat. Tugas kita menemukan gandum, jangan menemukan lalang. Tugas kita bukan mencari kesalahan, tapi mencari kebenaran. Tugas kita adalah jadi gandum, bukan jadi lalangnya. Sampai kapanpun mesti masih ada gereja-gereja atau pelayanan-pelayanan yang pecah. Kenapa? Karena pasti ada lalang di tengah-tengah gandum. Namanya kita itu hidup di dalam dunia yang penuh kesalahan. Tapi tugas kita adalah selalu mencari kebenaran. Mencari Tuhan. Jangan trauma lah. Jangan trauma ke gereja. Pernahkah Anda bekerja, lalu gagal bisnisnya? Tapi selama kita masih butuh uang, kita pasti masih butuh pekerjaan, ya kan? Mana ada orang berkata, aku pernah kerja, tidak berhasil. Udah aku tidak mau kerja, biar aku kelaparan sampai mati. Kalau perut bisa membuat kita bangkit lagi, kalau keinginan duniawi bisa membuat seseorang itu mulai lagi dari bawah, dan mulai bisnis baru malahan, nggak pernah kapok-kapok, nggak pernah jera-jera, try again, coba lagi. Nah masa kalau kita punya kebutuhan rohani kita abaikan? Kita pernah dikecewakan di sebuah gereja contohnya. Kalau bisnis bangkit lagi, Anda dan saya perlu ngambil keputusan ini. Kita perlu ke gereja lagi. Kita pernah dikecewakan sama orang Kristen, tapi kan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Kita tetap harus jadi anak-anak Tuhan dan bersekutu dengan anak-anak Tuhan lainnya pula. Kalau kita pernah dikhianati oleh saudara seiman, bukan berarti semua Kristen di seluruh dunia sama saja. Hanya karena kita pernah makan apel dan itu masam sekali, gigi ngilu, bukan berarti semua apel itu busuk. Dan saya tidak mau makan apel lagi seumur hidup saya. Apalagi cuka apel yang sangat-sangat baik untuk kesehatan kita. Ada pepatah bahasa Inggrisnya begini, you eat one apple a day, you keep the doctors away. Makan buah apel setiap hari satu, nggak perlu terlalu sering pergi ke dokter lagi. Nggak tahu, ya itu adalah pepatah yang terkenal. Hanya karena ada 1 apel, 2, 3 lah, anggaplah 5 lah apel dalam keranjang apel yang berisi 50, bukan berarti semuanya begitu. Kalau bisnis aja nggak boleh trauma, orang tetap harus kerja, kita tetap harus ke gereja sekalipun kita berkali-kali punya pengalaman buruk. Saya percaya tidak semua apel buruk. Orang benar akan bertunas, fully develop. Agar berkembang penuh, dia harus ditanam di bait Tuhan. Supaya kita mengalami semua rencana Tuhan yang Tuhan pernah katakan tentang hidup kita. Dan iblis tahu ini, sekali lagi saya ulangi, makanya dia terus akan menabur lalang di tengah gandum. Untuk menabur apa? Menabur kebingungan, menabur trauma, menabur roh kecewa, roh kepahitan, dan menabur hati yang hambar. Jangan mau jatuh ke dalam jebakannya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bisa bayangkan pohon korma itu begitu kokoh. Dia bukan cuma bagus luarnya, akarnya tiada. Anda lihat ya, pohon yang jadi pajangan kalau terjadi badai taufan, dia terbang duluan. Tapi coba lihat pohon, misalnya pohon beringin yang akarnya itu sampai mengakar ke bawah. Begitu kuat, kelihatannya dia pohon raksasa, tapi dia jauh lebih gagah di bawah tanah. Itu yang disebut bertunas seperti pohon korma. Tidak mudah tumbang. Kesesatan demi kesesatan menerpa. Dunia ini semakin hari semakin ateis. Itu tidak akan mempan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia ditanam di bait Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kata tumbuh subur di sini seperti pohon aras di Libanon itu pohon kayu yang diambil kayu aras itu terkenal sekali dari Libanon. Kayu itu yang dibuat juga sebagai materi untuk membangun bait suci di zaman Salomo. Dia akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kata tumbuh subur sini berarti tumbuh secara rohani.
tapi juga tumbuh secara relationship atau hubungan. Hubungan orang itu akan diberkati. Betul-betul rich, kaya hubungannya. Terjadi yang namanya ini loh. Rencana Tuhan atas hidupnya itu penuh dengan people. Jadi nggak kurang pergaulan hanya dia sama keluarganya doang. Loh, Tuhan juga bisa berkati rumah tangga orang yang takut akan Allah. Tapi ada satu missing link, ada sesuatu yang hilang. Kalau orang itu hanya berkutat pada keluarganya. Atau pada orang-orang satu dua aja lah yang cocok dalam hidupnya. Atau hanya sekedar sosialita dengan orang-orang yang hanya permukaan aja, tidak punya hubungan yang asli, tapi hanya hanya penampilan saja di luarnya, tapi nggak ada ikatan apa-apa. Yang kayak begitu kan hanyalah fair weather friends bahasa Inggrisnya. Hanyalah sahabat di saat cuaca baik. Tumbuh subur itu bukan hanya spiritually, tapi juga relationally. Bukan hanya rohani, tetapi juga secara hubungan. Tapi juga emotionally atau secara emosi. Pasti ada suatu hal dalam diri orang itu pulih. Karena Tuhan pasti mengerjakan perkara indah ketika kita terhubung satu dengan yang lainnya. Coba lihat ya, ayat 14 ini kuncinya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Kata ditanam ini luar biasa. Ditanam ini stationary, berarti dia itu ada stasiun. Seperti stasiun kereta api, kan nggak pindah-pindah. Keretanya yang pergi pulang. Keretanya yang PP pulang pergi. Tetapi stasiunnya kan tetap. Ditanam itu berarti permanen. Di situ komitmen. Tidak moving around, tidak pindah-pindah. Jadi ternyata orang Kristen yang pindah-pindah gereja, itu jadi pindah-pindah gereja sudah menjadi kebiasaan, bahkan menurut saya kebiasaan buruk. Lain cerita kalau memang kita suatu hari kita pindah. Tapi kalau itu menjadi suatu patron terus-menerus pindah, saya rasa ada something wrong, sesuatu yang salah dalam hidup orang itu. Kalau dia dipindahkan karena satu dua hal, lalu dia sungguh-sungguh menggumulkan sebelum dia masuk ke gereja baru itu, ketika dia menemukan kehendak Allah, dia komitmen di sana, itu bukan sebagai patron. Itu sebagai pergumulan. Tapi kalau itu sudah menjadi langganan begitu melulu, seolah-olah menjadi sebuah lingkaran setan, kita harus tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan loh. Orang Kristen yang pindah-pindah gereja terus-menerus, itu dia tidak hidup di dalam kehendak Bapa. Dan dikatakan di sini mereka yang ditanam di bait Tuhan. Itu ada lokasinya di bait Tuhan. Ini adalah a fixed church atau gereja bait Allah yang tetap. A fixed church. Ternyata kita datang ke KKR, kebaktian kebangunan rohani, konferensi, seminar, ikut-ikut pembicara semuanya. Termasuk kalau kita hanyalah langganan mengikuti televangelis atau penginjil di layar kaca. Itu nggak bisa menggantikan pentingnya tertanam di dalam gereja. Tidak tergantikan. Tertanam di gereja lokal itu tidak bisa digantikan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi orang Kristen yang pindah-pindah gereja harus tahu bahwa itu bukan kehendak Allah atas hidupnya. Nanti kalau ada pembicara di sini, ngikut ke situ, pembicara ke situ, dia ikut juga di sana. Itu kelihatannya kayak kita dapat banyak ya. Percayalah, kalau kita melawan kehendak Tuhan, tidak ada berkat permanen di situ. Lama-lama kita hanya tamasya rohani, tidak pernah menghasilkan buah apa-apa. Dan rencana Tuhan itu tidak gemuk dan segar dalam hidup kita, seperti ada bocelnya, coelnya, seperti ada bolong-bolongnya dalam kehidupan kita, itu ada lubang-lubang yang tidak perlu. Alkitab mengatakan lagi di ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Ini kata bait Tuhan di situ tuh mengingatkan saya kan ada satu kata untuk gereja yang untuk menjelaskan tentang gereja di Perjanjian Baru namanya eklesia. Eklesia itu arti sesungguhnya adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk berhimpun bersama. Saya ulang, orang-orang yang dipanggil keluar untuk berkumpul menjadi satu tubuh. Saya tahu gereja di seluruh dunia, setiap orang Kristen adalah tubuh Kristus secara universal. Itu bicara tentang kerajaan Allah.
Bahwa sampai manapun, dimanapun, di bawah kolong langit ini ketemu saudara seiman yang sama-sama juru selamatnya, mengingatkan kita bahwa kita itu tidak sendiri di bumi ini. Kita itu berada dalam satu kerajaan Allah yang sama, di bawah Kristus Yesus Tuhan. Tapi itu juga nggak bisa menggantikan gereja lokal. Karena gereja lokal adalah bait suci. Bait Tuhan zaman perjanjian lama itu ada lokasi. Di Yerusalem, mereka buat di Samaria aja, bikin sendiri, pakai sistem sendiri, tetap tidak sah di mata Allah. Gereja itu sakral, sekalipun banyak sekali orang-orang yang memulai pelayanan tanpa sungguh-sungguh dipanggil Tuhan di situ. Udahlah, kita tidak usah menghakimi dan menilai orang lain. Tapi kita tahu di dunia ini ada juga uang asli, ada uang yang palsu. Kita tidak perlu menilai orang lain, kita harus tanggung jawab atas hidup sendiri. Di bait Tuhan kata eklesia ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk berhimpun bersama-sama sebagai gereja. Berarti mereka harus keluar dari rumah mereka untuk pergi ke satu tempat. Jadi kalau ada orang berkata, aku tak pandang dari gereja mana, aku bisa bergereja dari manapun juga, dari rumahku juga bisa. Itu berarti dia bicara tentang kerajaan Allah. Kalau itu saya setuju. Tapi kalau dia bicara soal eklesia, pemahaman tentang gereja di perjanjian baru, maka dia tidak mempunyai pemahaman yang benar. Karena untuk eklesia, untuk kita itu berhimpun bersama-sama, kita harus keluar. Dipanggil keluar dulu, keluar dari rumah kita, menuju satu tempat, dan tempat itu kita harus gumulkan, kita harus tanya sama Tuhan. Karena gereja ada banyak, we are not just to go to any church. Kita jangan pergi ke gereja, terserah lah mana gereja itu kayak drive-thru, atau kayak seperti setir lewat kalau kita mau pergi ke makanan fast food gitu, makanan cepat saji, lewat aja drive-thru. Mana ada lambangnya itu, saya nggak bisa sebut merek di sini, kita masuk aja. Gereja nggak begitu. Gereja nggak begitu. You're not to go just to any church. Jangan pergi ke sembarang gereja, tapi belajar untuk menerima tuntunan Roh Kudus. He will reveal to you. Dia akan wahyukan, menyatakan kepadamu, Anda cocoknya ke gereja mana. Anda harusnya ke gereja mana. Nah nanti kalau Anda sudah ada di situ, rencana Bapa satu persatu akan dicairkan. Dan itu bukanlah tanpa pembentukan, tanpa proses ilahi di situ. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kata bertunas sekali lagi, saya ulangi, saya tambahkan. Bertunas di sini artinya spring atau dia mencuat dari bawah ke atas, itu pertumbuhan. Orang yang ditanam di bait Tuhan akan bertumbuh ke atas. Lalu dia juga spread, bahasa Inggrisnya, atau dia juga menyebar dari sini kemana-mana hingga jauh. Sebelum tanaman itu mencuat ke atas bertumbuh dan menyebar ke samping kiri kanan, dia harus ditanam dulu, harus berakar. Akar itu selalu mendahului pertumbuhan. Akar itu selalu yang harus kita perhatikan sebelum pohon itu bisa tumbuh dengan benar. Karena itu kata bertunas di sini artinya juga break forth bahasa Inggrisnya. Atau breakthrough, terobosan. Tidak heran orang yang ditanam pasti alami terobosan. Hidupnya nggak jadi mudah loh ya. Jangan salah. Tapi hidupnya jadi lengkap dengan rencana Allah. Orang yang tertanam itu akan break forth as a bud bahasa Inggrisnya. Dia akan betul-betul seperti breakthrough, menerobos gravitasi dan bertunas ke atas, menyebar ke kiri kanan, mengalami terobosan-terobosan ilahi dalam pekerjaannya, mengalami terobosan ilahi dalam terutama kehidupan doanya dan kehidupan rohaninya, pemahaman firman-Nya, mengalami terobosan rohani dalam pertumbuhan rohaninya, dan mengalami terobosan rohani di dalam keluarganya. Dia mengalami terobosan rohani dalam pelayanannya. Urapannya bukan ciprat-ciprat, pengurapannya itu bukan cheap wine atau anggur murahan, tapi menjadi anggur yang mahal.
di hadapan Tuhan. Lain lah, beda sekali. Kalau kita nggak pernah merasakannya, kita juga nggak tahu. Orang yang tidak pernah merasakan, misalnya selama ini kita hanya merasakan yang biasa. Orang nggak pernah merasakan yang luar biasa, nggak tahu apa itu. Karena kita sudah biasa, kita sudah menjadi makhluk kebiasaan. Pokoknya selama ini yang ku tahu ya ini. Tapi waktu Tuhan buka terobosan baru, Anda akan mengerti suatu hal. Oh, ini maksudnya. Ini maksudnya aku berbuah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Buahnya itu bukan hanya dinikmati sendiri. Buahnya juga dinikmati orang lain sekitarnya. Untuk memberitakan ayat 16 bahwa Tuhan itu benar. Dia akan bisa bersaksi kepada orang lain. Bener loh. Tuhan itu menepati janjinya. Aku cuma nurut, aku hanya menuruti perintah kehendaknya. Tertanamlah kau di bait Allah. Aku tertanam dan Tuhan setia. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bahwa komitmen pada sebuah pengembalaan itu tidak pernah merugikan. Bahwa ia gunung batuku tidak ada kecurangan padanya. Waktu Tuhan suruh saya tertanam, untung aku taat. Karena Tuhan tidak pernah membohongi saya. Kalau Tuhan anggap itu penting, pasti itu berguna dan pasti tiada duanya dalam kehidupanku. Saya kasih poin-poin ini lalu saya telusuri bersama dengan Anda. Bagaimana menemukan lalu tertanam di gereja yang tepat. Setelah kita bahas ayat-ayatnya, saya kasih poin-poin ini sebagai tuntunan checklistnya. Gimana ya kita menemukan gereja yang tepat sebelum tertanam di sana? 1, kesaksian roh kita akan meneguhkan kita. Ini tandanya, akan ada green light, akan ada lampu hijau di dalam manusia roh kita. Kita nggak bisa bahasakan. Kita mungkin nggak terlalu bisa menyadari itu manusia roh atau apa. Tapi ini mungkin bahasa awamnya, bahasa sehari-harinya. Di hati itu serak. Hatiku serak. Kami suami istri misalnya sudah menikah, apalagi kalau punya anak, kami satu keluarga serak di sana. Itu ada kesaksian roh. Makanya itu keluar masuk gereja tidak boleh karena konflik, karena pelarian. Tidak boleh karena pahitan. Dan sekalipun kalau kita pernah dulu tertanam di mana lalu terjadi musibah di sana, musibah dalam pelayanan, ini terjadi sesuatu yang buruk dalam gereja itu, janganlah waktu kita pindah ke gereja yang baru kita jelek-jelekkan gereja yang lama. Janganlah, nggak perlu. Itu berarti kita pindahnya nggak sempurna. Karena kalau kita pindah itu karena kesaksian roh. Roh Kudus itu suci. Dia bukan roh gosip. Carilah pertumbuhanmu. Kalau Tuhan memang sudah membantu Anda menemukan padang rumput yang baru, bersyukurlah. Udah jangan mengeluh. Jangan ingat-ingat Mesir dulu, terus ingat bawang prainya. Dan ingat juga penjajahannya, ingat siksaannya. Udahlah, suka duka udah dilupakan. Karena kalau Tuhan buka lembar baru, fokuslah bertumbuh, bertunaslah di situ. 2. Bagaimana menemukan gereja yang tepat sebelum tertanam di lalu tertanam di sana? Visi gereja itu akan berbicara kuat memanggil kita. Ini salah satu pratanda. Yang kita cari waktu kita masuk ke sebuah gereja adalah visi gereja itu. Karena tujuan gereja itu berdiri akan menjadi tujuan hidupmu loh. Ini indahnya. Tapi juga hati-hati. Tujuan gereja itu juga akan menjadi tujuanmu berada di situ. Ya. Bahasa Inggrisnya ginilah. The purpose of the church will also become my purpose being in that church. Tujuan gereja tersebut alias visinya akan juga menjadi alasan kenapa saya ada di sana. Visi gereja itu akan berbicara kuat memanggil kita. Ada sesuatu yang kuat memanggil dari visi itu pada kita. Oh, I know sekarang, aku tahu. Aku adopsi visi itu, lebih tepatnya aku diadopsi di bawah visi ini. Maka semua yang kulakukan dan kerjakan itu untuk Tuhan. Akan untuk membangun kerajaan Allah lewat gereja. Gerejaku tercinta. 3. Program gereja itu memperlengkapi kita untuk berbuah. Nah, dengan ini kita tahu bahwa kita ditanam di gereja yang tepat. Program gerejanya itu memperlengkapi kita. Tanya pada diri sendiri, apakah kita itu ditantang secara rohani atau kita hanyalah didiamkan kerohanian kita. Are we spiritually challenged di gereja tersebut? Bahkan 5 jawatan yang ada, rasul, nabi, gembala, guru, penginjil, itu pun adalah untuk memperlengkapi pelayanan pribadi umat Allah.
5 jawatan yang saya sebut tadi itu, tugas mereka adalah memperlengkapi umat dalam personal ministry-nya. Apakah program gereja itu memperlengkapi kita untuk berbuah? Adakah step-stepnya, langkah-langkahnya ke situ? Atau main begini, main pokoknya siapa dekat, siapa dapat. Atau langsung aja, bisa aja ditawarin suatu pelayanan supaya bisa di situ. Atau memang ada yang namanya leadership development-nya, ada yang namanya bertunas itu kan well developed atau berkembang penuh. Apakah ada langkah-langkah perkembangan? Gimana caranya developing leaders-nya? Dari bayi rohani menyusu menjadi anak muda secara rohani, lalu menjadi orang tua secara rohani, itu ada langkah-langkahnya. Apakah programnya memperlengkapi kita atau nggak ada program sama sekali? Bisa aja program ikut-ikutan ya, programnya ada, spiritnya nggak ada juga sama saja. Yang keempat, ada 5 ya di sini, gembalanya memberi makanan rohani yang sehat untuk jemaatnya. Itu salah satu juga yang perlu kita pertimbangkan. Ini masuk akal sih, misalnya kalau ada orang datang ke rumah seseorang, kalau orang itu bersifat gembala, tuan rumah yang baik, apalagi yang punya sifat orang tua seperti kebapaan, nggak mungkin lah kalau ada orang datang itu nggak disuguhi minuman minimal, malah justru bisa-bisa dijamu. Come visit my house, ayo kunjungi rumahku, I will feed you, saya akan memberimu makan. Itulah sifat gembala. Gembala pasti memberi makan rohani yang sehat untuk jemaatnya. Dia akan pikirkan, dia akan rencanakan, dia akan persiapkan supaya makanan rohani itu tepat dan sehat. Jadi bukan yang akan memakai panggung mimbar untuk serang orang, character assassination atau membunuh karakter seseorang, atau untuk politik gereja, bahkan untuk politik dunia. Mimbar itu suci, tempat domba makan. Belum lagi untuk impartasikan visi yang menjadi perintah Tuhan atas gereja itu. Yang kelima, yang ini simpel aja. Ini mirip dengan yang satu tadi, kesaksian roh. Tapi kesaksian roh itu belum masuk. Yang kelima, ini sesudah kita masuk, kita akan merasa berada di rumah di situ. Nggak tahu gimana, we feel home. Yang tadi srek untuk masuk, tapi setelah masuk, I feel home. Bukan berarti tanpa tantangan ya, pasti ada banyak gesekan yang terjadi diizinkan, tetapi tidak mengurangi rasa home sweet home atau berada di rumah kalau memang Tuhan menghendaki Anda di sana. Bagaimana menemukan lalu tertanam di gereja yang tepat? Dengan cepat. 1, kesaksian roh kita akan meneguhkan kita. 2, visi gereja itu berbicara kuat memanggil kita. 3, program gereja itu memperlengkapi kita untuk berbuah. 4, gembalanya memberi makanan rohani yang sehat untuk jemaatnya. 5, kita merasa berada di rumah. Semoga Anda menemukan rumah rohanimu yang tepat hari ini. Haleluya.